Halo semuanya, perkenalkan, saya Ega Ristapika Natalia, NPM 181418111001. Saya adalah seorang mahasiswi jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kita sebagai mahasiswa tentunya sudah sangat tidak asing lagi dengan sebuah organisasi. Karena mungkin di sini teman-teman semuanya ada yang tergabung ke dalam satu organisasi atau bahkan ada yang lebih dari satu. Ada beberapa hal yang tentunya sangat penting ketika kita berorganisasi. Salah satunya adalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai komunikasi dan motivasi dalam berorganisasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk memahami arti komunikasi dalam suatu organisasi. Yang kedua, untuk mempelajari hubungan komunikasi dan motivasi dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah untuk memahami arti penting motivasi dalam organisasi. Oke, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai arti komunikasi. Nah, menurut Robbins tahun 1996, komunikasi adalah sebuah pengiriman makna kepada orang lain melalui berbagai cara, seperti melalui lambang, simbol, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Nah, selain menurut Robbins, ada pula pengertian komunikasi menurut Brand de Ruben yang menyatakan bahwa komunikasi manusia adalah proses interaksi seseorang dan orang lainnya dalam suatu masyarakat untuk menciptakan dan menyampaikan informasi untuk berkoordinasi satu dengan sama lainnya. Nah, ini adalah gambaran mengenai komunikasi, yaitu adanya pengirim ataupun sender dan si penerima ataupun receiver. Kemudian selanjutnya yaitu adalah fungsi utama komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah komunikasi berfungsi sebagai alat pengendali. Dalam hal ini, maksudnya komunikasi dalam suatu organisasi itu dimaksudkan untuk mengendalikan orang lain. Contohnya yang dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya. Nah, yang kedua adalah komunikasi sebagai alat memotivasi. Nah, ini adalah topik bahasan yang akan kita fokuskan pada hari ini. Nah, untuk yang fungsi selanjutnya yaitu komunikasi sebagai pengungkapan emosional, dan yang terakhir adalah komunikasi sebagai penyampai informasi. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan atau kesukarelaan dari individu seseorang untuk berusaha seoptimal mungkin demi tercapainya tujuan organisasi. Setidaknya, ada dua alasan mengapa motivasi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah untuk menggerakkan sumber daya manusia demi tercapainya tujuan organisasi. Dan yang kedua adalah pemberian motivasi kepada anggota diyakini dapat meningkatkan kinerja mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan pemberian motivasi yang pertama adalah untuk mendorong gairah kerja, kemudian meningkatkan produktivitas, mempertahankan loyalitas anggota, meningkatkan kedisiplinan anggota, menciptakan suasana hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas anggota, dan mempertinggi rasa tanggung jawab. Lantas, apakah hubungan antara komunikasi dengan motivasi? Tujuan dari komunikasi adalah untuk mengidentifikasi, menciptakan, dan menjalin hubungan timbal balik yang baik dan menguntungkan antara individu di dalam suatu organisasi. Nah, komunikasi inilah yang dijadikan sarana untuk saling memotivasi, mengembangkan kemampuan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya memohon maaf apabila masih banyak sekali kesalahan dalam tutur kata maupun dalam tingkah laku. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.